Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat, saudara dimanapun kalian berada. Bertemu lagi dengan channel saya, Tommy Marzuki, dimana channel ini adalah channel yang membahas seputar penyakit GERD, anxiety ataupun asam lambung. Nah teman-teman, pada pertemuan kali ini saya akan mengupas tuntas mengenai apa hubungan si penderita GERD dengan rokok dan pengopi. Ini terutama saya tujukan kepada teman-teman yang laki-laki yang mungkin lagi menderita asam lambung, tapi dia masih merokok, tapi dia masih ngopi. Nah, sebelum kita bahas tuntas mengenai rokok dan kopi dan GERD, anxiety juga, ada baiknya teman-teman yang baru bergabung silakan di subscribe, di share, di komen. Nah teman-teman mungkin banyak yang bertanya-tanya ya, yang masih mengalami GERD, anxiety, tapi dia masih merokok, dia masih ngopi. Kadang banyak timbul pertanyaan, apakah dengan merokok, dengan ngopi, GERD itu akan tambah parah, termasuk anxiety-nya. Sebenarnya hal ini terpulang lagi kepada si penderita. Secara umum, rokok itu memang sangat tidak baik untuk kesehatan ya teman-teman. Rokok itu sangat tidak baik untuk kesehatan. Jadi bagi teman-teman yang masih merokok, yang anxiety dan GERD-nya masih sering kambuh, saya sarankan stop dari sekarang, berhenti untuk merokok. Saya mau sharing sedikit mengenai pengalaman saya beberapa bulan yang lalu, mungkin tepatnya 4 bulan lalu waktu saya sakit, dimana ada hal unik menurut saya yang saya alami, dimana rokok tersebut menjadi sebuah penenang saat saya mengalami kecemasan atau panic attack. Tapi di satu sisi si rokok ini juga malah membuat atau memicu asam lambung saya kambuh gitu. Jadi itu terus berjalan selama mungkin 2 atau 4 bulan sampai 4 bulan, karena memang saya sakit selama 4 bulan dan alhamdulillah sembuh total sampai sekarang. Nah dalam hal yang saya alami memang cukup unik gitu, dimana kita tahu sendiri penyakit asam lambung ini dengan kecemasan ini sangat erat kaitannya. Jadi mereka selalu datang secara bersamaan, kadang juga mereka datang silih berganti. Misalnya hari ini kita hanya mengalami kecemasan, tidak ada lagi di sensasi di badan, di tubuh, tapi besoknya anxiety-nya hilang, asam lambungnya kambuh. Jadi itu terus berputar seperti itu. Jadi hal ini yang membuat kita menjadi trauma. Jadi pikiran kita lebih ngaur lagi, pikiran kita lebih cemas lagi. Itu yang membuat kenapa si penderita GERD, anxiety ini sangat-sangat lama untuk proses sembuhnya. Balik lagi dari cerita rokok dan kopi saya tadi. Jadi begitulah seperti yang saya katakan tadi sebelumnya. Jadi saya waktu menderita GERD, anxiety, saya mikir tentang rokok, GERD dan anxiety itu. Begitu juga dengan ngopi. Jadi begini, saya mikirnya seperti ini. Kan satu sisi ini rokok sebagai penenang saat saya mengalami kecemasan. Tapi di satu sisi lain, si rokok ini justru menjadi hal yang membuat asam lambung saya kumat, membuat asam lambung saya kambuh. Jadi setelah lama berpikir, saya harus memilih, saya ini harus mengalami sensasi apa gitu, mau sensasi di tubuh
sensasi di pikiran atau kecemasan. Setelah memilih, saya lebih memilih untuk menghindari sensasi pikiran atau kecemasan. Jadi saya siap menerima konsekuensi setelah saya merokok dengan timbulnya sensasi-sensasi di tubuh. Karena memang menurut saya sensasi di pikiran, kecemasan itu lebih tidak enak, lebih sakit dibanding dengan sensasi yang kita alami secara medis gitu loh. Tapi ini hanya sebatas cerita pengalaman saya waktu sakit saja teman-teman. Jadi ini sangat tidak saya sarankan kepada teman-teman mengikuti saya gitu. Jadi jadikan pelajaran, jangan contoh apa yang saya alami. Nah, kalaupun kalian memang masih merokok, sementara masih ada GERD, masih ada anxiety, saya sarankan untuk segera stop rokok, untuk berhenti sementara kopi. Kalau rokok kalian harus stop secara total. Kalaupun kalian memang tidak bisa secara total, kalian bisa perlahan-lahan. Toh rokok juga tidak ada manfaatnya. Nah, walaupun sudah sembuh, mulai sekarang saya juga sudah pelan-pelan mengurangi rokok. Memang tahap ingin berhenti, tapi tidak bisa secara tiba-tiba, tidak bisa langsung spontan ya teman-teman. Kalau saya, tapi ada baiknya kalau bisa spontan ya silahkan, itu lebih bagus lagi. Malah ada beberapa teman saya juga yang mengalami GERD anxiety, yang awalnya dia tuh seorang perokok, seorang pengopi, begitu terkena GERD dia langsung memutuskan untuk berhenti total merokok. Begitu juga dengan ngopi. Menurut saya ini yang patut, yang sangat harus kita contoh teman-teman. Nah, karena baginya dengan merokok itu malah menambah sensasi, menambah derita sakit yang dialaminya. Jadi beliau memutuskan untuk berhenti total merokok. Begitu juga dengan ngopi. Kalau saya, ngopi sudah dikurangi, rokok juga sudah tahap berhenti teman-teman. Jadi pesan saya kepada teman-teman yang mengalami GERD atau asam lambung, yang masih merokok, yang masih ngopi, mulai sekarang berhentilah untuk merokok, berhentilah untuk meminum kopi, karena memang kopi juga salah satu pemicu, tingkat keasamannya juga tinggi, itu salah satu pemicu faktor utama memicu asam lambung. Begitu juga dengan rokok. Walaupun di satu sisi yang saya katakan tadi, rokok itu sebagai penenang saat kecemasan kita muncul, tapi jangan kita tersugesti bahwa dengan rokok itu kita tenang. Jadi apa yang saya ceritakan tadi itu hanya sebatas pengalaman saya, cukup saya saja yang mengalami. Nah, mari kawan-kawan kita membangun hidup sehat tanpa rokok. Kita perbaiki diri kita. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Jadikanlah sakit ini pelajaran. Jadikanlah sakit ini sebagai pengasah mental kita, agar mental kita lebih kuat dari sebelumnya. Saya rasa cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.